ambil buku bahasa Indonesianya, pulpennya, bukunya. Semuanya hadir kan ya? Hadir. Oke, semuanya udah mengeluarkan bukunya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu puisi lama, dan materi selanjutnya yaitu puisi baru. Di pertemuan sebelumnya kalian udah belajar tentang puisi lama, yaitu pantun. Iya, benar sekali. Satu tepuk untuk siapa namanya? Edward. Satu tepuk untuk Edward. Oke, kita akan melanjutkan materi kita. Di sini kita Miss mau bacakan agenda pembelajaran kita sampai selesai nanti. Jadi yang pertama Miss akan mengecek pemahaman kalian tentang pantun, yaitu materi kalian yang sebelumnya. Kemudian Miss akan tanya jawab tentang puisi lama dan puisi baru kepada kalian. Kemudian kalian anak-anak akan mendengarkan penjelasan tentang puisi lama dan puisi baru dari Miss. Kemudian kita akan mengerjakan LKS dan mempresentasikan LKS-nya. Dan akan ada penutup. Ada apa? Selanjutnya, ini adalah tujuan pembelajaran yang harus kalian capai dalam pelajaran materi kita di pertemuan kali ini. Jadi, kalian siswa akan mampu menjelaskan konsep dasar, yaitu pengertian, fungsi, jenis, dan struktur puisi lama dan puisi baru dengan tepat. Selanjutnya, kalian juga harus mencapai tujuan pembelajaran, yaitu mampu mengidentifikasi struktur dalam puisi lama dan menemukan makna dalam puisi baru secara kritis. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu kalian siswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab dan jujur atas tugas yang dikerjakan secara konsisten. Ya. Kemudian yang terakhir, kalian siswa harus mampu mempresentasikan analisis kalian dari puisi lama dan puisi baru dengan struktur bahasa yang runtut dari pengertian LKS. Gitu. Kalian harus bisa mempresentasikan LKS yang sudah kalian kerjakan. Tapi ya, nanti kalau misalnya bosan atau gimana, Miss, atau misalnya Miss terlalu cepat gitu, boleh dikasih tahu ya sama Miss ya. Karena sangat banyak yang harus dicapai pada hari ini. Nah, pertama Miss akan mereview materi. Miss mau tanya, siapa yang masih ingat apa itu pantun? Atau struktur pantun apa? Oh ya, Adel dulu, Adel. Yang pertama, Tutup bukunya. Tutup bukunya. Ya, Adel boleh. yang pertama adalah sampul puisi. Ya. Yang kedua ada suku kata. Ya. Yang ketiga adalah rimanya, pola rima. Iya. Benar ya. Satu tepuk untuk Adel. Lagi ada yang mau menambahkan? Udah nggak ada lagi ya? Ya, terima kasih ya. Jadi Miss akan menambahkan sedikit aja. Mengingat kembali bahwa pantun itu adalah jenis puisi lama yang berasal dari Melayu yang paling populer di wilayah Nusantara. Strukturnya itu terdiri dari 4 baris dalam satu bait. Kalian tahu kan perbedaan baris dan bait? Kalau baris itu yang ini baris. Kalau bait itu yang satu ini gitu. Ya. Kemudian setiap barisnya memiliki 8 sampai 12 suku kata. Di pertemuan sebelumnya kita udah belajar bagaimana cara memenggal suku kata di dalam satu kata kan. Oke. Kemudian strukturnya yang ketiga itu memiliki rima atau bunyi akhir ABAB. Dan baris yang pertama itu disebut sampiran, yang biasanya itu adalah pengantar kalimat yang berupa unsur alam. Dan baris ketiga dan keempat itu adalah isi, yang berisi pesan utama atau maksud yang ingin disampaikan. Next. Oh
contoh pantun, Miss mau minta tolong Dustin. Dustin boleh bacakan pantunnya? Beli ke pasar, membeli lada. Lada hitam, pedas rasanya. Rajin belajar sejak muda agar masa depan cerah jalannya. Terima kasih Dustin. Oke, kita akan melihat contoh pantun ini. Kita lihat bahwa di dalam pantun ini dia berisi 4 baris dalam 1 bait. Tapi pantun ini memiliki rima akhir a. Jadi di pantun itu bukan cuma rima ab tetapi bisa a juga. Tapi maksudnya itu tujuannya itu untuk memberikan nilai-nilai moral atau kehidupan. Jadi ada yang tahu nggak makna atau maksud dari pantun di depan? Stephen ya? Ya. Boleh Stephen? Menurut saya makna di sini itu dia itu mengajarkan kita atau memberitahu kita bahwa kita rajin belajar sejak dini, maka untuk kedepannya masa depan kita akan lebih mudah dijalani. Ya. Dah? Benar ya? Satu tepuk untuk Stephen. Jadi benar apa kata Stephen? Itu pantun ini berisi sebuah nasihat agar kita itu selalu rajin untuk menuntut ilmu dan belajar sejak kita masih muda. Kalian ini yang masih muda, Miss juga masih muda. Kita harus selalu rajin untuk menuntut ilmu supaya masa depan kita itu menjadi cerah, sukses dan terarah. Ya. Oke, kita udah selesai mereview materi. Selanjutnya Miss akan menanyakan pertanyaan. Kalau kalian lihat dari contoh-contoh ini, contoh puisi 3 ini 1, 2, 3. Coba kalian lihat atau kalian amati dari visualnya aja. Apa perbedaan dari ketiga ini? Misalnya, Miss, barisnya nggak sama gitu. Atau coba perhatikan dulu apa perbedaan dari ketiga ini. Tuh, Miss, dia akhirannya kayak gini, Miss, gitu. Ada, oh iya, Konteks. apa? Ada konteks. Konteks maksudnya gimana? Maksudnya itu beda apa ya? Yang ditujukan atau judul yang beda. Iya, benar. Beda yang ditujukan, judulnya juga beda. Ada lagi? Kita kasih tahu semua perbedaannya. Yang menurut kamu tahu aja. Tapi kita jelasin kesalahannya di mana atau gimana? Nggak, secara visual aja, kayak misalnya Miss akhirannya itu sama, yaitu a atau gitu. Tuh Miss, dia terdiri dari, Saya oh iya boleh. satu baris semuanya berbeda suku katanya berapa dan ketiga-tiganya itu kalimatnya ada yang panjang ada yang pendek ada yang pendek banget. Ya, udah gitu. Ya, itu aja. Ya benar ya. Ada lagi ya, tunggu. Satu tepuk untuk Steven. Ada lagi. Edward. Ini apa? Tunggu sebentar ya. Perbedaannya itu di yang atas yang bila ilmu yang sampai tangannya itu cuma kayak 2 baris aja. Cuma kalau yang bawah itu cuma 1 bait. Ya, benar. Satu tepuk untuk Edward. Ada lagi? Ada yang mau menambahkan? Kalau misalnya pertama itu sajinya AA. Kalau yang kedua sajinya an. Kalau yang ketiga ada u, ang, sama i. Ya. Ini sajaknya agak berantakan ya. Ya. Jadi ini sajaknya A, ini sajaknya A. Benar ya? Satu tepuk untuk Adel. Jadi ternyata kalian udah bisa melihat apa perbedaan dari 3 jenis puisi ini. Jadi sebenarnya ini adalah 3 jenis puisi yang berbeda. Tapi kalian sudah bisa melihat perbedaan dari ketiga jenisnya. Nah, jadi yang jenis puisi yang pertama itu adalah Burinda.
gurindam. Jenis puisi yang kedua itu adalah syair, jadi ketiga itu puisi. Jadi gurindam dan syair ini termasuk ke dalam puisi lama. Dia sama dengan pantun jenisnya, jenis puisi lama. Jadi jenis puisi lama itu ada pantun, gurindam, dan syair. Kemudian puisi ini termasuk ke dalam jenis puisi baru. Jadi kita akan mendalami apa itu gurindam, apa itu syair, dan apa itu puisi. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam puisi lama. Yang pertama adalah gurindam. Boleh kalau kalian mau mencatat, sekalian mendengarkan, supaya nanti ada catatannya yang bisa diingat gitu. Boleh Joel, bisa buka bukunya Joel. Jadi gurindam itu adalah jenis puisi lama yang dibawa oleh orang-orang Hindu dari India. Nah, gurindam ini identik dengan penyampaian nilai-nilai agama, moral, atau petuah hidup. Petuah hidup itu maksudnya nilai-nilai nasihat-nasihat hidup gitu. Jadi gurindam ini juga berasal dari bahasa Tamil, yaitu kirindam, yang berarti perumpamaan atau hula-hula. Jadi gurindam itu juga sama memiliki struktur kayak pantun, sama-sama memiliki struktur mereka. Tapi kita bisa melihat perbedaannya. Ya, ada apa? Halaman berapa, Miss? Oh, kita tidak menggunakan buku ya kali ini. Boleh buka buku catatannya saja untuk mencatat materi yang di depan. Oke. Yang menurut kamu penting saja. Saya strukturnya ditulis gitu. Istilah kamu yang penting, yang kamu harus pelajarin, yang kamu ingat, kamu tulis di sini supaya kamu pas apa bingung kamu lupa tinggal kamu tulis aja. Ya, gitu. Terima kasih ya. Jadi gurindam ini juga memiliki struktur, yaitu terdiri dari 2 baris dalam 1 bait. Nampakkan perbedaannya dengan pantun? Iya, ada apa? Iya, tulis. Coba kamu tulis dari struktur gurindam, terus strukturnya kamu. Struktur gurindam. Nah, dilanjut ya. Jadi gurindam itu terdiri dari 2 baris dalam 1 bait. Terlihat berbeda kan strukturnya dengan pantun. Kalau pantun dia terdiri dari berapa baris? Ya, 4 baris. Tapi kalau gurindam itu terdiri dari 2 baris. Kemudian gurindam itu memiliki, setiap barisnya itu memiliki 8 sampai 12 suku kata. Selanjutnya memiliki rima atau bunyi akhir yang sama, yaitu AA. Nah, jadi di dalam gurindam itu bunyi akhirnya itu sama, yaitu AA. Kalau misalnya akhirannya seperti tadi itu yang an itu, jadi itu dikatakan sebagai bunyi rima akhir bersajak AA. Kemudian di gurindam ini baris 1 itu berisi sebab, syarat atau persoalan. Kemudian di baris kedua itu berisi akibat, nasihat atau jawaban atau penyelesaian. Oh ya, sebentar ya. Maaf. Miss kasih waktu dulu untuk mencatat ya. Boleh untuk mencatat Jual. Mana pulpennya Jual? Ya, ada apa? Ya, kan ini struktur gurindam. Terus kamu tulis 1. Terdiri dari 2 baris.
Baik itu bukannya 4 baris. Nah, jadi di dalam gurindam itu bait itu hanya terdiri dalam 2 baris. Itu perbedaannya. Sudah semua? Oke, misalnya ya. Bis ulangi dari penjelasan strukturnya. Jadi di gurindam itu terdiri dari 2 baris dalam 1 bait. Nah, di dalam setiap barisnya itu memiliki 8 sampai 12 suku kata. Itu di dalam gurindam. Dan memiliki bunyi akhir bersajak AA. Jadi itu akhirannya itu sama, baris 1 dan baris 2. Nah, di baris yang pertama itu dia berisi sebab, syarat atau persoalan. Dan yang baris kedua itu berisi akibat atau penyelesaian dari baris yang pertama. Nah, ada perbedaan dari gurindam dan pantun. Jadi di gurindam itu keseluruhan baris, yaitu baris yang pertama dan baris yang kedua itu disebut isi. Kalau di pantun kan baris yang pertama dan kedua disebut Sampiran. ya, dan di baris ketiga dan keempat disebut isinya kan. Nah, di gurindam ini baris yang 1 dan 2 cuma 2 barisnya itu disebut isi. Ya, isi. Kita coba lihat. Oh ya, kamu Adeline bisa lihat Belum selesai struktur itunya, belum struktur gurindamnya belum selesai. Nanti Miss ini akan kirim PPT-nya aja deh. Ya. Oh ya, boleh silakan. Belum selesai ya? Udah. Oh, udah. Mungkin Steven nanti boleh minta catatan dari temennya ya, biar kita bisa lanjut materinya. Ini ada contoh gurindam. Miss mau minta tolong kamu, Adel, baca contoh gurindam yang pertama. Bila ilmu mengerti agama, adalah orang yang telah belajar. Oke, gurindam yang kedua, siapa yang mau baca? Gantian ya, Dustin. Steven. Saya mau nanya sih, kurang pikir itu apa? Oh iya, kamu baca dulu deh. Kurang pikir dalam siasat tentu dirimu buat sesat. Oke, jadi yang pertama kita akan lihat dulu contoh gurindam ini. Kan tadi kalau kita lihat dari strukturnya, gurindam itu terdiri dari 2 baris dan akhirannya itu bersajak a. Ini bersajak tt, dia sama kan akhiran bunyinya. Kemudian kita lihat satu barisnya itu dia memiliki beberapa 8 sampai 12 suku kata. Coba kita penggal. Bila itu 2, ilmu 2. Ini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kalau 11 dalam satu baris ini, contoh gurindam ini ada 11 suku kata. Dia termasuk gurindam memenuhi syarat nggak? Memenuhi. Karena gurindam itu satu barisnya 8 sampai 12 suku kata. Kalau sampai melewati 12 kata itu masih belum gurindam atau? Oh, kalau seperti itu tidak disebut lagi gurindam. Mungkin boleh diperkecil atau dipersingkat kata-katanya untuk bisa dikatakan sebagai gurindam. Karena gurindam itu strukturnya itu memiliki aturan. Gurindam itu ada aturannya, yaitu bahwa dalam satu barisnya itu hanya boleh 8 sampai 12 suku kata. Jadi maksudnya gurindamnya ini, bila ilmu menyalahi agama, banyaklah orang yang teraniaya. Jadi maksud gurindamnya itu ketika kita jika kita pintar, tapi kita itu gimana ya, menyalahi agama, kita bertentangan dengan agama. Jadi kalau misalnya kita bertentangan dengan agama, pasti banyak orang yang merasa teraniaya atau merasa tersiksa karena kita tahu bahwa agama itu, kita itu orang Indonesia memiliki agama kan. Semua orang Indonesia pasti memiliki agama yang menurut kepercayaan masing-masing adalah benar. Jadi ketika kita itu hanya pintar tapi tidak mempercayai
membuat orang tersesat atau memaksa orang jadi tersakiti karena kita itu tidak percaya pada agama gitu. Itu maksud dari gurindamnya. Kemudian gurindam yang kedua itu kurang pikir, kurang siasat. Kurang pikir itu maksudnya itu adalah kurang berpikir maksudnya. Kurang berpikir, kurang siasat. Siasat ini maksudnya tidak ada perencanaan. Maksudnya kurang berpikir, kurang berencana. Maksudnya tidak ada rencana yang dibuatnya gitu. Jadi ketika kurang berpikir dan kurang berencana, maka dirimu akan tersesat. Jadi ketika kita melakukan suatu tindakan itu tanpa berpikir terlebih dahulu, terus tanpa merencanakan sesuatu, ketika kita bertindak, pasti nanti kita akan merasa tidak terarah gitu. Jadi sebelum melakukan sebuah tindakan kita harus pikirkan terlebih dahulu apakah yang kita lakukan itu benar atau salah gitu. Itu maksud dari gurindam. Karena di gurindam itu dia berisi tentang nasihat-nasihat dan moral tentang kehidupan. Biasanya itu isi dari gurindam. Sampai sini paham tentang gurindam? Sebelum kita lanjut, Paham. yang paham angkat jempolnya. Bagus. Paham setengah. Kok setengah? Oke, kita lanjut ke puisi lama jenis yang ketiga, yaitu syair. Jadi syair itu adalah jenis puisi lama yang berasal dari Persia. Jadi syair ini pertama kali masuk ke Indonesia seiring dengan masuknya agama Islam ke Indonesia. Waktu agama Islam masuk, syair juga ikut masuk ke Indonesia. Kata syair itu berasal dari bahasa Arab, yaitu syair atau syu'ur, yang memiliki arti puisi. Dan syair itu biasanya digunakan untuk menyampaikan ajaran moral, nasihat, cerita maupun nilai-nilai kehidupan. Jadi ini adalah satu keunikan dari puisi lama, yaitu pantun, gurindam, dan syair, yaitu berisi tentang atau menyampaikan tentang ajaran moral, nasihat, cerita maupun nilai-nilai kehidupan. Itu adalah salah satu karakteristik dari puisi lama. Gitu. Boleh dicatat dulu strukturnya aja, biar cepat. Strukturnya aja kan? Ya, strukturnya. Kamu bikin lagi di sini syair. Ya, ada dicatat. Catatnya jangan meniru yang ada di PPT ya, maksudnya catatnya bisa menggunakan kata-kata kalian sendiri biar gampang diingat, mudah diingat, bukan cuma ada di catatan aja. Tuh. Kalau syair itu bisa polanya AB-AB atau karena cuma isi doang polanya cuma bisa A. Nah, jadi satu keunikan syair itu polanya itu harus berakhiran AA. Harus Karena bisa harus A doang, nggak boleh huruf lain. oh boleh, maksudnya AA itu baris 1 sampai baris keempat itu sama akhirannya. Misalnya barisnya akhirannya I semua sampai baris keempat. Iya. Itu
itu sebagai polanya aja. Maksudnya polanya berarti sama dari baris 1 sampai baris keempat, polanya sama. Ya, ada apa? Christine? Oh iya, boleh. Boleh kita lanjut? Sebentar lagi ya. Maaf. Kamu udah selesai nulis? Kamu udah selesai? Oh iya, udah. Yang udah selesai boleh dibaca-baca. Tahu dengan makan. Terus yang gurindam tadi itu apa? Rimanya sama AA. Iya. Pokoknya polanya itu akhirannya harus sama. Boleh misalnya akhirannya U juga harus U terakhirnya. Nah, boleh kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Oh, kamu boleh lanjutnya Cia ya. Oke, Miss akan ngejelasin dari struktur syair. Jadi struktur yang pertama itu, syair itu terdiri dari 4 baris dalam 1 bait. Yaitu sama seperti pantun, memiliki 4 baris dalam 1 baitnya. Kalau gurindam tadi 2, pantun dan syair 4. Oke. Nah, jadi di dalam 1 baris itu syair itu memiliki 8 sampai 14 suku kata. Jadi dia sedikit lebih banyak dari suku katanya pantun dan gurindam. Kalau pantun dan gurindam itu 8 sampai 12 suku kata, tetapi di syair itu sampai 14 suku kata. Kemudian syair itu memiliki rima akhir atau bunyi yang sama, yaitu berpola a. Jadi di baris 1, baris 2, 3, dan 4 akhirannya itu sama. Kemudian di syair itu tidak memiliki sampiran. Jadi baris 1 sampai baris yang keempat itu disebut isi. Dan maknanya itu akan terus bersambung sampai ke bait-bait berikutnya. Oh, maksudnya gini. Kan kalau di pantun itu baris 1 dan 2 disebut sampiran, 3, 4 disebut isi. Tapi di syair itu berbeda. 1 sampai 4 disebut isi. Kemudian di pantun itu kan baris 1, 2-nya itu kan cuma sebagai pengantar kan, nggak ada maknanya gitu. Nah, berbeda dengan syair. Syair itu maknanya itu harus bersambung dia dari baris 1,
baru sampai baris keempat. Kemudian jika syairnya itu berbait-bait, maknanya bait yang pertama sama bait yang kedua itu harus nyambung. Oh heran, harus sama. Maknanya harus terus bersambung, gak boleh beda-beda maknanya yang bait pertama dan bait kedua gitu. Coba kita lihat ya contohnya. Boleh baca, tolong baca, siapa yang mau baca? Oh, Kelvin kan? Nah, boleh Kelvin? Wahai anak, janganlah besar, belajarlah sungguh jangan lambat. Ilmu bagikan cahaya kehidupan untuk langkah menuju masa depan. Oke, terima kasih Kelvin sudah membacakan syairnya. Jadi kita lihat di sini, syair ini terdiri dari 4 baris di dalam satu baitnya dan memiliki pola rima akhir yang sama, yaitu ya an, benar sekali. Kemudian kalau kita hitung juga jumlah suku katanya tidak lebih dari 14 pastinya. Nah, dan tadi kalau kita lihat bahwa di pengertian syair itu biasanya syair itu memiliki berisi tentang nasihat moral tentang kehidupan juga. Ada yang tahu nggak makna dari syair yang pertama ini? Ya siapa? Boleh? Apa ya? Oh, Kevin dulu deh. Itu maknanya ini memberitahu kepada kita untuk belajarnya dengan serius biar masa depan kita itu baik. Benar ya. Kan untuk Kevin. Ada lagi? Tadi ini Edward nggak mau ngomong. Oh ya, Edward dulu ya. Jadi ini pesannya itu kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh, sesuatu hal yang baik akan datang kepada kita nanti di masa depan. Ya, benar ya. Satu tepuk untuk Edward. Jadi kalian udah pasti udah mengerti lah ya bagaimana cara melihat makna dari syair ini. Karena di dalam syair itu baris 1 dan sampai ke 4 itu berisi pesan, yaitu kalau di baris yang pertama itu wahai anak dengarlah pesan. Berarti pesan syairnya ini ditujukan kepada anak-anak muda, kita kalian misalnya anak-anak muda kalian, terus disuruh untuk belajarlah dengan sungguh-sungguh, jangan enggan untuk belajar gitu. Kemudian di baris yang ketiga dikatakan ilmu bagaikan cahaya kehidupan. Maksudnya itu bahwa ilmu yang kita dapatkan itu adalah sebuah cahaya di saat kehidupan kita akan melangkah ke depan. Karena dikatakan di baris selanjutnya bahwa ilmu itu akan menuntun langkah kita menuju masa depan. Jadi syair ini mengatakan kepada kita bahwa saat kita masih anak-anak, masih muda, belajarlah dengan sungguh-sungguh agar masa depannya nanti cerah, bahagia, senang, sukses gitu. Selanjutnya kita masuk ke contoh syair yang kedua. Boleh Miss mau Cia deh bacakan. Indahnya alam negeriku, tempat berlindung di setiap waktu, dan ku jaga segenap jiwaku agar lestari sepanjang waktu. Terima kasih Cia. Adik tahu nggak nih ini? Jadi ini tempat alam dia tuh Niat itu apa? Oh, niat itu setahu apa ya? Oke, jadi niat itu niat itu kayak seperti sungguh banget gitu, indah banget, sungguh indah gitu. Indahnya alam negeriku. Oke, ada yang bisa? Oh, pertama kita lihat dulu kan akhirannya pola rimanya itu sajaknya itu sama Saya futu. Ini ya spesial Bu. Soalnya Futu. terus tuh abis itu ku abis itu tuh lagi. Oh iya, jadi kalau misalnya kita lihat itu
Kalau bisa sebelum huruf konsonannya itu huruf vokalnya itu harus sama. Tuh, jangan tiba-tiba di sini un gitu misalnya. Huruf An kayak gitu jadinya cuman. kalau huruf vokal itu apa? Oh, huruf vokal itu ada 5. A, I, U, E, O. Huruf konsonan itu selebih yang lain dari yang 5 itu. Oh, maksudnya huruf hidup sama huruf mati. Iya gitu. Oh. Dan nama lainnya huruf vokal huruf konsonan. Oh. Oke, kita lihat di sini bahwa pola akhirnya itu adalah u. Ada yang tahu nggak makna dari syair ini? Boleh Edward? Jadi tempat negerinya, tempat dia tinggal itu tuh udah kayak tempat yang dia itu jaga dengan segenap jiwanya gitu, sampai dia itu selalu di situ sepanjang waktunya. Dia selalu di sana sampai selama-lamanya gitu. Ya, benar ya. Satu tepuk untuk Edward. Saya Oh ya, boleh silakan. Ya silakan. kalau Steven. menurut saya, pendapat saya ini beda dengan Edward. Kalau Edward itu sepanjang waktu sampai selama-lamanya itu, kalau saya itu ini maksudnya itu memuji indahnya alam negeri dia atau kota dia atau desa dia, terus dia memberitahu bahwa di tempat dia bisa tinggal, bisa berlindung kapan aja, nggak sepanjang masa tapi kapan aja. Bisa Ya, juga benar ya. bisa juga sepanjang masa tapi lebih tepatnya kapan aja. Nah, lalu dia memberitahu bahwa karena dia suka tentang berlindungnya, jadi dia akan menjaganya dengan sepenuh hatinya, dengan sebisanya dia, supaya tempatnya ini tidak terancam, tidak punah, supaya lestari gitu. Terima kasih untuk Steven. Salam tepuk untuk Steven. Jadi benar ya. Mungkin gimana bilangnya ya? Makna yang ditangkap oleh Edward dan makna yang ditangkap oleh Steven mungkin bisa berbeda. Tapi itulah cara si penyair itu menuliskan si tulisannya ini, syair ini. Jadi kalau kita sebagai pembaca itu bisa saja perspektif kita itu, makna yang ditangkap itu berbeda orang yang satu dengan orang yang lainnya. Tetapi inti dari syair ini pasti menuju ke tanah air kan, ke cinta tanah air kan berarti intinya. Nah mungkin bisa saja berbeda, tapi inti dari makna utama dari syair ini pasti menuju ke cinta tanah airnya. Bagaimana si penyair itu kagum akan tanah airnya yang dia tempati. Bahkan penyair itu berjanji untuk menjaga dengan segenap jiwanya dan menjaga juga agar lestari di sepanjang waktunya gitu. Jadi bisa saja makna yang ditangkap oleh Edward berbeda dengan Steven, tapi pada intinya pasti makna utamanya itu adalah sama gitu. Ada pertanyaan? Tidak. Banget tidak. Oke, kita sudah selesai di dalam puisi lama. Saya Oh ya, tadi yang kita itu 2 baris itu bukan ya? iya 2 baris. Jadi perbedaannya itu kan ada 3 jenis puisi lama: pantun, gurindam, syair. Kalau pantun itu 4 baris, sajaknya AB. Kalau gurindam 2 baris, sajaknya AA. Kalau syair itu 4 baris, sajaknya AA juga. Jadi ada perbedaannya. Nah, jadi dalam puisi lama itu yaitu puisi yang masih terikat oleh aturan. Strukturnya itu ada. Jadi kalau misalnya menulis pantun, menulis syair, atau menulis gurindam itu harus dilihat juga strukturnya gitu. Ada yang kenapa kayak gitu? Ada yang... Oh iya.
Jika tidak ada pertanyaan, kita akan lanjut ke puisi. Ya, puisi baru. Tapi Miss, kalau kan syair itu dari Islam, terus diundang dari Hindu, kalau pantun dari mana? Melayu. Oh, dari mana? Saya dari Oke. Oke, kita masuk ke dalam materi puisi baru. Jadi, puisi baru itu adalah bentuk pembaruan dari puisi lama yang masih terikat oleh berbagai aturan. Kan tadi puisi lama itu masih banyak aturannya. Nah, di puisi baru ini sudah tidak terlalu banyak aturan. Jadi puisi ini berkembang pada tahun sekitar 1930-an, sudah sangat lama ya puisi baru ini berkembang dan menandai peralihan dari tradisi sastra lisan. Maksudnya tradisi sastra lisan ini adalah puisi lama yang tadi itu. Puisi lama itu kan pantun, gurindam, syair itu biasanya digunakan orang atau dipakai orang secara lisan kan, untuk mengungkapkan atau memberikan nasihat atau pesan-pesan moral. Nah, di puisi baru ini dia menjadi karya sastra tulis. Berubah dia menjadi karya sastra tulis, yaitu dalam sebuah tulisan. Itu perbedaan dari puisi lama dan puisi baru. Menuju karya sastra tulis yang lebih modern. Nah, di puisi baru ini juga memiliki kaitan erat dengan dinamika sosial, politik, dan pendidikan yang memengaruhi cara pandang penyair terhadap realitas kehidupan. Dan biasanya puisi baru ini lebih menunjukkan atau lebih menonjolkan ekspresi pribadi, kebebasan bentuk, serta keindahan makna yang lebih individual dan modern. Nah, kalau tadi kan di puisi lama itu kan dia lebih menekankan untuk menyampaikan nasihat atau pesan moral dalam kehidupan kan. Sedangkan di puisi baru itu dia lebih memperlihatkan ekspresi pribadinya. Jika si penyairnya itu sedang merasakan rasa bahagia, merasa jatuh cinta gitu kan, dia bisa mengekspresikan perasaannya itu ke dalam puisi, dalam karya tulis yaitu puisi itu. Dan di dalam puisi baru ini dia tidak punya aturan-aturan kayak harus segini, harus 8 sampai 12 kata dalam satu baris. Nah, enggak, itu bebas terserah si penyair kalau dia ingin menulis puisi baru. Jadi dicatat penting-pentingnya saja. Oh ya, Miss boleh, Miss kasih waktu sebentar ya. Yang penting-pentingnya saja, kata-kata intinya aja. Adel, kamu ngantuk. Catat makanya biar gak ngantuk. Catat. Apa? Di rumah. Kenapa nggak di sekolah aja? Makanya Miss bilang tulisnya yang ringkas, yang menggunakan bahasa sendiri biar mudah diingat. Jangan maksudnya satu ini ya. Susah ubahnya jadi bahasa sendiri karena kalau dilihat puisi baru menunjukkan ekspresi pribadi, kebebasan bentuk, ekspresi pribadi, kebebasan bentuk, keindahan makna yang lebih Iya, Miss yang ini deh, Miss aja yang bacakan. Jadi kalian tulis ya. Puisi baru adalah pembaruan dari puisi lama. Miss, itu aja. Atau versi terbaru dari puisi lama gitu. Ya? Apa? Miss, kamu juga catat dong. Puisi baru ya. Puisi baru adalah. Selanjutnya, tulis gini. Puisi ini berkembang sekitar tahun 1930-an. Lanjut. Puisi ini merupakan karya sastra tulis.
Lanjut, itu. Puisi ini terkait erat dengan dinamika sosial, politik, dan pendidikan. Dinamika sosial apa? Gimana ya tanya? Yang kehidupan sosial kita misalnya di dalam masyarakat, dalam sekolah, dalam rumah gitu. Misalnya habis puisi ini berkembang sekitar kamu sebagai orang yang Puisi ini merupakan karya sastra tulis. Puisi baru merupakan karya sastra tulis. Jadi dia nggak terlalu panjang kan, inti-intinya, poin-poinnya pasti ada di sini. Selanjutnya, puisi baru terikat erat dengan dinamika sosial, politik, dan pendidikan. Lanjut, kemudian puisi baru menonjolkan ekspresi pribadi dan kebebasan bentuk serta keindahan. Itu nggak terlalu panjang kan kalau ditulisnya. Sudah, ya boleh kita lanjut. Kita lanjut ya. Nah, kita lanjut ke fungsi puisi baru. Jadi fungsi puisi itu ada 4 ini ya. Kamu ajarin boleh kamu lihat deh, lihat ya. Jadi fungsi puisi itu ada 4. Yang pertama, fungsi ekspresif, yaitu puisi baru sebagai media yang paling bebas bagi penyair untuk mencurahkan isi hati, emosi, pengalaman batin maupun gagasan pribadinya. Tadi kan bilang kan, kalau misalnya penyairnya itu sedang jatuh cinta, sedang merasa marah, sedang merasa sedih, dia bisa menuliskan perasaannya itu dengan merangkai kata-kata ke dalam bentuk puisi. Nah, jadi itu adalah salah satu fungsi dari puisi baru, di mana penyair itu mencurahkan isi hatinya ke dalam karya tulis, yaitu puisi. Fungsi yang kedua itu sebagai estetika, yaitu menghadirkan keindahan melalui bahasa. Penyair menggunakan pilihan kata, diksi, gaya bahasa, atau majas. Belajar kan tentang majas, imaji. Imaji itu seperti Berimajinasi. bukan, panca indera, penglihatan, pendengaran, peraba, hingga tata letak tulisan atau tipografi sedemikian rupa untuk menciptakan karya seni tulisan atau tulisan. Jadi fungsi yang kedua itu sebagai estetika, yaitu yang menghadirkan bahwa bahasa itu bisa juga digunakan untuk memperlihatkan keindahannya melalui kata-kata. Jadi di dalam kata-kata itu terlihat indah ketika kita membacanya gitu. Selanjutnya fungsi yang ketiga itu adalah kritik sosial, sebagai alat untuk merekam realitas sosial, menyuarakan aspirasi masyarakat atau mengkritik ketidakadilan dan kesewenang-wenangan penguasa.
berkuasa. Maksudnya itu fungsinya kerja sosial itu gini. Ketika penyair itu merasa bahwa di negerinya itu pemerintah itu banyak yang korupsi, terus gak adil, merasa bahwa dirinya itu merasakan ketidakadilan dari pemerintah. Si penyair boleh menggunakan mengkritik pemerintah itu ke dalam puisi dengan kata-kata. Jadi ketika ia mengkritik pemerintah, dia menuliskan kritikannya itu ke dalam bentuk puisi. Jadi pembaca bisa melihat atau membaca kritikan dari si penyair itu bahwa di negerinya itu ternyata banyak ketidakadilan dari pemerintahnya, misalnya gitu. Karena kan kita masyarakat kecil banyak yang nggak didengar sama pemerintah suaranya. Jadi kebanyakan penyair atau orang-orang itu menggunakan puisi untuk menyampaikan kritikannya terhadap pemerintah, kayak gitu. Kemudian fungsi yang terakhir itu sebagai hiburan, itu membaca atau mendengarkan pembacaan puisi dapat memberikan kesenangan batin dan kepuasan tersendiri. Jadi ketika puisi itu kita baca, mungkin aja puisinya itu berisi jenaka atau puisi teka-teki gitu kan. Jadi ketika kita membacanya, kita merasa terhibur, kita merasa bahwa puisi itu lucu gitu. Jadi ada fungsi yang baru, fungsi dari puisi baru itu sebagai hiburan. Ya, boleh catatnya gini. Fungsi puisi baru yang pertama ekspresif, 2 estetika, 3 kritik sosial, 4 hiburan. Oke, coba dicatat dulu. Ya, boleh, boleh. Kamu melihat jam istirahat ya. Sebentar lagi, masih ada 17 menit lagi. 20 kan? Iya. Nanti kita lanjut lagi loh setelah istirahat. Oh, kalian udah lapar. Jadi lihat jadwal. Lihat jadwal. Iya. 10.20. Iya. Bahasa Indonesia loh. Satu JP lagi. Kamu bosan ya? Atau kamu lapar? Mana? Mana? Iya dicatat. Ini 1, 2, 3. Ayo dicatat. Puisi baru 1. Ekspresif. Ya, 2. Estetika. Oh enggak, estetika dulu, estetika. Jam berapa? Kamu ya. Cuma baru ganti 1 menit aja, terus ditanya. 3. Kalian udah nulis? Saya sudah. Aku nggak kayak tulis penjelasannya ekspresi itu apa? Tapi tahu kan apa itu? 3. Kritik sosial. Sabar. Ada apa itu, Dustin? Ya. Iya. Udah? Boleh kita lanjut? Elena udah? Oh iya, oke. Makasih. Pasti kamu bukan masalah. Kamu keluar terus sebentar lagi ya.
banget. Kalau saya dingin sih. Hati-hati ada Greenman. Pakai pantas ironi dia. Greenman. Mengironikan dirinya sendiri. Ya itu. Males banget. Hati-hati ada Greenman. Anjir. Gitu dia begitu. Steven juga duduk yang bagus, jangan diganggu dong. Biar Saya digigit. Gigit. Infeksi Udah gigit. banyak. Berarti saya juga jadi warna hijau dong kayak dia. Gak mungkin lah. Zombie nggak mungkin. Dulu tuh di siapa tuh zombie itu kulitnya hijau. Jangan. Ini mau minjem jaket doang ini. Minjem jaket. Minjem jaket. Pinjam jaket baik-baik dong, jangan ditarik-tarik. Minjem jaket ya Kelvin. Kamu mau pinjam? Malah. Jangan kayak gitu. Oh nih Kelvin gimana sih? Yo, mau Kelvin. Ya, orang Kelvin bisa. Balik gak? Balik. Oh nih Kelvin harus Kalau marah. ditarik. Iya. Jangan ditarik-tarik dia. Oke. Siap. Jangan ya. Kamu putar lihat itu ke depan. Kamu udah catat? Ini abis nyatet dari kulit dari toilet makanya. Sudah ibu. Panas banget nih. Catat dulu fungsinya 1, 2, 3, 4. Pada siapa? Nanti ada pertanyaan loh. Nanti kalau nggak bisa jawab disapain kalian ya. Hilang. Enggak usah, nggak apa-apa. Tidak usah ditarik-tarik. Buat kita lanjut ya. Kan? Itu kenapa tadi terlambat main-main? Nakal ya. Ya ini yang ini catatnya cuma bla 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 bla. Dikirimkan Enggak, aja ya, bu. diringkas sama dia. Tahu kok pulang. Ini kamu duduk Steven duduk. Uji narak. Kamu cepat muntah. Kamu hamil. Ngeri. Ngeri nih kata-kata Garcia. Tahu, ngeri. Ngeri panas. Ini panas banget deh. Catat intinya aja biar kita bisa lanjut. Nanti ada Greenman. Udah mau ini udah lama banget untuk mencatat doang. Udah. Yakin. Udah main Yakin. Lanjut. Lupa. Kita masuk ke jenis puisi baru. Steven. Oh, ini mau minjem jaket doang. Dia nggak mau pinjemin. Jahat. Kelvin aja belum izinin. Yang pertama jenis puisi baru itu adalah puisi naratif. Puisi naratif itu puisi yang berisi cerita atau peristiwa. Jadi ketika kita baca puisi, terus puisinya itu ada tokohnya, ada latarnya, ada alurnya, itu termasuk ke dalam puisi naratif. Dan biasanya puisi naratif itu, kalau misalnya ada tokohnya, latarnya, alurnya itu, dia tidak terlalu berfokus pada curahan hati pribadi penyair, tapi biasanya dia berfokus pada urutan jalan cerita. Ini mulai. Istirahat. Belum istirahat. Berapa? Gimana sih ada terus Berapa das? Sebentar lagi ya, nanti kalian boleh makan, terus kita mengerjakan tugas. Kan udah ada tenaganya nanti udah makan. Saya lagi sakit loh, Miss. Oh iya, kamu apa? Sakit dalam pokoknya. Saya juga lagi sakit. Sakit apa? Sakit dalam pokoknya. Miss, aku lagi sakit. Lanjut kita sakit. semua fokus. Kita masuk ke jenis puisi yang ketiga, yang kedua. Kan jadi bisa nggak fokus. Puisi lirik. Miss, tahu tuh puisi dari itu kayak dia bikin puisi nanti lama-lama puisinya itu bisa jadi kayak lirik lagu gitu loh. Bukan. Lama. Bukan. Ini kan makanya kita belajar. Puisi lirik itu adalah puisi yang mengekspresikan perasaan pribadi penyair. Kan berbeda dengan naratif. Kalau naratif tadi itu dia berisi cerita yang ada alurnya gitu, runtut jalan ceritanya. Sedangkan di puisi lirik ini dia mengekspresikan perasaan pribadi. Nah, di dalam puisi lirik ini biasanya penyair menggunakan
kata ganti aku, saya gitu di dalam puisinya. Kemudian tidak ada alur cerita, beda dengan yang puisi naratif, dan lebih menonjolkan permainan diksi, ritma, imaji, perasaan. Ada yang tahu diksi nggak? Diksi itu pilihan kata. Jadi dia memilih-milih kata-kata yang tepat saat membuat puisi itu. Jadi dia mempermainkan kata supaya lebih indah, lebih estetik. Contohnya Miss. Contohnya ya. Miss, kalau subjektif itu berarti dia mengikuti yang Tapi dia dulu, Mbak. inginkan, bukan secara fakta. Iya, subjektif itu ini berpusat pada subjeknya, maksudnya subjeknya itu si aku, si tokoh akunya gitu. Oke, kita ke contohnya ya. Iya ya, ya sabar. Miss di sini kok. Alur cerita. Udah nggak fokus lagi, udah lapar. Aduh, Miss nggak biasa lagi. Aku sekarang. Wiki, diksi, Nggak bisa dikecilin AC-nya. Panas banget. Panas banget. Kalau makin kecil bukan makin dingin. Oh, maksudnya dinaikin. Kalau naikin diangkat. Please, turunin Sampai suhunya. berapa? Sampai berapa? Minus 30. minus. 30 melek. Nanti kalian keringatan kalau 30. Enggak. Nah, kayak gini. 14. Aku sekarang orangnya bisa marah. Panas. Gitu. Justin cepat. apa cepat Mas? Kalau nggak duduk bisa jelasin. Terus kalian nggak istirahat. Oke, dah. Thank you ya. Oh iya banget sih. Ini jadi panas banget. Gini. Kan kalau puisi lirik itu katanya dia biasanya menggunakan kata ganti aku dan lebih menonjolkan permainan diksi. Contohnya itu aku sekarang orangnya bisa marah. Kan dia pakai kata ganti aku kan? Iya. Nah, dia menggunakan permainan diksinya itu dia nggak mengatakan kayak to the point di mana ya bilangnya ya? Pokoknya dia menggunakan kata-kata yang orang-orang lain itu agak susah memahami maknanya. Gitu, bukan bahasa yang sehari-hari kita pakai gitu loh. Dibikin kayak susah jadi pahamnya ya. Iya, itu makanya dia menggunakan permainan diksi. Jadi maknanya itu akan susah dipahami ketika dia menggunakan diksinya itu pilihan katanya susah atau jarang dipakai oleh orang misalnya. Jadi permainan wiki itu apa? Diksi kan pilihan kata, jadi dia permainan pilihan kata maksudnya kata-katanya itu tidak mudah dipahami oleh orang lain. Jadi orang lain kalau misalnya mau mengerti puisinya harus benar-benar memahami dari awal puisi sampai akhir, baru dia bisa menangkap makna puisinya itu. Oke. Oke. Dan next ya. Ini sampai. Oh iya. Nah ini puisi jenis puisi yang ketiga yaitu deskriptif. Kalian sudah belajar tentang teks deskripsi kan? Sudah. Nah, teks deskripsi itu menggambarkan keadaan, benda atau suasana kan? Begitu juga dengan puisi deskriptif. Yaitu puisi yang menggambarkan keadaan, benda atau suasana secara konkret dan imajinatif. Nah, di puisi deskriptif ini itu menggunakan citraan panca indera. Apa aja? Kok Pancasila? Panca indera? Dia bilangnya Pancasila. Pancasila. Nggak jadi ibu. Panca indera ada 5, Pancasila ada 5 sila. Ya, kayak gitu. Panca berarti 5. Indra itu ya Yes. indra. Jadi deh ini mau
Ya catat ya. Oh iya. Kalau nggak catat nanti Miss marah nggak istirahat ya. Ayo dicatat. Tipsi lapar. Aduh, minum apa? Itu Jadi 16. Terakhir ini terakhir biar bisa istirahat. Fokus. Enggak, bentar lagi 4 menit lagi keluar. Lanjut ya. Jadi puisi deskriptif itu dia menggunakan citraan panca indera yaitu penglihatan, pendengaran, dan peraba. Dan biasanya penyair itu bertindak itu atau menjadi seperti seorang pelukis yang melukiskan pemandangan melalui kata-kata. Contohnya, kasih ya, maksudnya si penulisnya itu. saya penulisnya. Ya, kamu bisa jadi penulis kalau kamu mau menulis puisi. Saya mau menulis kalimat. Miss, kalau mengandung pemikiran filosofis itu apa? Belum, kita masih di deskriptif. Oh iya. Kamu Miss nih. ya lupa. Iya, ininya aja dicatat. Sampai Ya, imajinasi. Gak usah. Ini ciri-ciri. sama puisi reflektif. Ya, sampai semesta. Ya, tulis ya. Ini contohnya, misalnya kayak menggunakan panca indera. 1 menit 40 detik lagi. Oke, kita next. Puisi reflektif. Jadi puisi reflektif itu dia biasanya berisi renungan atau pemikiran penyair terhadap kehidupan, ketuhanan, dan alam semesta. Jadi biasanya itu puisi reflektif itu biasanya ditulis untuk mengungkapkan perasaan penyair kepada Tuhannya atau tentang perenungan moral atau nilai-nilai religius yang biasanya nadanya itu serius, hikmat, hening, teduh gitu, atau mengajak pembaca untuk ikut berpikir atau merenung. Jadi reflektif itu bagaimana kalau kita membaca puisi itu kita bisa merefleksikan si puisi itu, kita bisa menarik maknanya menjadi sebuah refleksi ya. Kalau puisi reflektif itu kayak kalau berbicara adalah kekuatanmu, maka apa kamu tentang apa berbicara? Gitu ya? Hah? Misalnya, kalau berbicara adalah kemampuanmu, apa kamu tanpa berbicara gitu? Itu kayak contohnya. Ya contohnya Itu kayak mengandung ini kan berpikir gitu kan. Iya, reflektif itu biasanya ini loh tentang puisi yang untuk Tuhan gitu. Kayak misalnya gini, Iya. kayak gini, Tuhanku, dalam termamu aku masih menyebut namamu, gitu loh. Kayak dia langsung menuju kepada Tuhannya. Dia kalau menulis puisi reflektif, dia langsung menuju kepada Tuhannya. Bu, istirahat. Istirahat. Udah tahu belum ini? Udah. Tunggu. Apa? Tanya Bu. Udah. Jenis puisi Tanda. baru yang pertama apa? Saya. Tanya Bu. Tanya ke Kevin aja Bu. Kamu apa? Ibu, aku belum selesai. Ya naratif. Saya. Tanya ke Kevin, dia dari tadi kok. Kamu apa Kevin? Katanya udah tahu. Gak tahu kan? Udah tahu ya apa? Tanya. Nanti kita lanjutkan ya. Sekarang istirahat dulu.
Bakalan ngasih kan? Ngasih itu kan? Oke, Miss mau minta apa ya? Goyang. Dustin. Aku ingin tulis kayu dengan sederhana dengan kata yang Iya. Ayo, baca. ya tidak sempat diucapkan kayu kepada api yang Nanti Pak kalian mikir kayaknya. Coba ulangi lagi. Kenapa ketawa? Ini namanya puisi lirik. aku ingin Iya. Ya udah, ganti kalau ketawa. Oke, Stephen. Aku ingin mencintai Iya. dengan sederhana, Serius. dengan kata yang tak sempat diucapkan. Kayu pada api yang menjadikannya abu. Oke. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan syarat yang tak sempat disampaikan. Awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Oke, terima kasih Stephen. Stephen sudah membaca puisi dengan nada yang Buluk. masih. Oh. Miss, apa? Jangan tungguin ini soal pelajaran IPA supaya ketemu Pak Flan. Oh iya. Emang Iya. gitu. Dia aja udah ngasih surat Sekarang bahasa cinta. Indonesia dulu ya, baru Pak Francia nanti. Dia udah ngasih surat cinta untuk Pak Ya, ide Miss apa Miss? Nanti kita tukaran ide. Sekarang kita belajar. Oke, sekarang kita akan melihat makna yang terkandung di dalam puisi Aku Ingin karya Sapati Djoko Damono. Depan siapku. Permisi, siapa yang beli Indomie lagi? Aku. Saya baru ini Bu, baru sekali. Kayak sayur ibu, saya pengen beli sayur di kantin nanti kantin dulu. Saya juga. Jangan lagi sering makan Indomie, nanti perutmu, ususmu Saya nggak sering. berbahaya. Ya, Baik ibu, ibu. Saya juga nggak suka ini. Oke, kembali fokus. Jadi, kita akan melihat apa sih sebenarnya makna yang terkandung di dalam puisi Aku Ingin ini. Jadi kita lihat, jadi puisi ini memiliki makna tentang ketulusan dan pengorbanan cinta yang luar biasa. Sang penyair ini mendeskripsikan cinta yang sederhana. Kan tadi dikatakan, aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Jadi si penyair ingin mendeskripsikan cinta yang sederhana, bukan cinta yang biasa-biasa saja, tapi cinta yang dibuktikan melalui tindakan tanpa banyak menuntut atau berjanji. Kita dapat melihat buktinya dari sini. Jadi si pengorbanan yang dimaksud oleh si penyair ini tuh diibaratkan dari pengorbanan alam. Ini kayu kepada api yang menjadikannya abu. Kan ini lihat ya, pengorbanannya itu kayak sebatang kayu yang rela terbakar oleh api hingga menjadi abu agar bisa memberikan kehangatan. Jadi si penyairnya ini melakukan pengorbanan dengan cintanya yang sederhana itu agar bisa memberikan kehangatan kepada orang yang mencintainya gitu. Kemudian bait yang kedua, dia juga mengatakan dari mengibaratkan pengorbanannya itu dengan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Jadi di bawah itu awan itu rela melebur dan lenyap menjadi rintik hujan demi memberikan kehidupan di bumi. Nah, itu pengibaratan atau diibaratkan dari pengorbanan alam. Jadi si penyairnya ini menuliskan puisi dengan mengibaratkan dengan pengorbanan alam supaya dia menceritakan atau menuliskan bagaimana sih sebenarnya cinta yang sederhana itu menurut dia. Nah gitu. Jadi inti dari makna dari puisi Aku Ingin ini adalah pengorbanan cinta yang dilakukan oleh si penyair kepada orang yang dicintainya. Jadi ketika kita melihat atau mau menulis
dalam sebuah puisi, kita ketahui dulu atau kita baca dulu, kita serapi, kita hayati apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan oleh si penyair. Kita hayati dari satu baris, lanjut ke 2 baris, baru masuk ke bait berikutnya gitu. Baru kita bisa melihat makna yang sebenarnya ingin disampaikan si penyair gitu ya. Sekarang Miss mau cek pemahaman. Udah selesai materi tentang puisi lama dan puisi baru. Easy. Kamu bisa jawab ya? Siapa yang tahu ini termasuk puisi apa? Atau jenis puisi apa? Turunkan tangannya. Miss hitung 1, 2, 3 nanti angkat. Turunkan tangannya. Turunkan tangannya dulu. 1, 2. Belum 3 loh. Itu kan Miss. Ya, aduh. Gimana sekian? 1, 2, 3. Kelvin. Gurindam. Oh, Gurindam. Kenapa kamu bilang dia Gurindam? Salah, Kelvin itu bukan. Ayo, kenapa aku? Tunggu Kelvin dulu, Kelvin dulu. Apa? Jangan ngomong dulu. Biarin si Kelvin. Itu tuh titik-titik iya katanya kan katanya gampang. Udah ya. Katanya gampang. Kenapa Ya, dia semua. mau bilang Gurindam? Ditutup bukunya kan kita lagi cek pemahaman. Oh iya. Nanti kepikirin nanti. Nanti gua pikirin katanya, Bu. Bisa sekarang dong. Aku Dasti. Ayo, ini apa? Kenapa kamu bilang dia Gurindam? Karena gurindam itu Ada gurindamnya. Gurindam. Ayo, yang serius. ini pertama itu punya 2 baris. Ya. Nah, ditambah ini itu baris 1 sama baris 2-nya ini langsung isi. Ya. Dah? Udah. Benar. Tangan untuk Kelvin. Emang lebih satu ya? Benar ya. Ada satu lagi. Apa? Kan terdiri dari 8 sampai 12. Ya, benar. Terus ini Kalimatnya berurutan di belakangnya. iya, sajak sama, rimanya sama gitu. Gimana? Benar. Tepuk tangan untuk iya. Pertanyaan yang kedua, ini termasuk jenis puisi apa? Tunggu. 1, tengah tangannya. 1, 2, 3. Ya, Edward. Saya duluan. Ayo dulu. Ibu mandi sama Aduh, tadi bersamaan. Ayo, Ulang. 1, 2, 3. Steven tadi ya, Steven. Ya. Ini apa? Oke, bagi yang belum tahu atau yang tersulitkan oleh masalah ini. Oke, jadi puisi ini itu kalau dilihat ya, ini itu belakangnya H, terus H, terus H, terus H. Terus ini yang paling pendek nih, yang paling pendek kita itu. Niat di hati mencari arah. Ini udah 10 kalimat, 10 suku kata. Jadi ini bisa masuk pantun, juga bisa masuk syair. Tapi ini apa sebenarnya? Kalau syair itu dia itu semuanya isi. Jadi kalau dilihat ini itu pagi hari pergi ke sekolah, membawa buku tak pernah lelah, niat di hati mencari arah agar kelak hidup tak susah. Ini itu semuanya seperti nyambung. Jadi bisa disimpulkan bahwa ini adalah syair. Iya, benar sekali. Kalian menjelaskannya sangat lengkap. Jadi ini adalah syair. Tadi sudah dijelaskan oleh Steven dari katanya, dari akhirannya, terus dari strukturnya, isinya udah sangat-sangat jelas. Jelaskan dengan Next. Ini adalah struktur jenis puisi apa? Yang mana? Baca dulu. Tadi 4 baris dan 1 bait. Baca dalam hati. Tahu tapi apa ya? Tahu tadi tulis. Saya. Jangan dibuka bukunya ya. Saya. Oke. Turunkan tangannya. 1, 2, 3. Saya. Ada. Syair. Bukan syair. Bukan syair. Tangan deh. Selanjutnya, ini dibaca. Ini struktur. Siapa? Aku. Turunkan tangannya. 1, 2,
Pertama buat kritik sosial, Ya. kedua buat estetika, Ya. ketiga buat hiburan, Ya. keempat itu buat apa sih namanya? Dari E. Iya. Sebentar. Kamu buka buku ya? Bukan ya? Oh. Dustin ini. Apa? Mau buka buku? Jangan. Kan ada cek bukunya. Saya ingat. Nggak bisa. Oke, tepuk tangan dulu buat Edward. Dia udah dengan tiga. Sampai tahu satu lagi. Eksplosif. Dustin. Apa? Nggak jadi. Oke, apa Steven? Ada terakhir adalah ekspresi diri. Iya. Oh, iya. Jadi tahu ya. Yang pertama itu ekspresi, estetika, kritik sosial dan hiburan. Aku cuma sebut 3 kok. Cek. Kita akan melakukan waktunya. Gak cukup ya. Cukup. Sabar ibu sebelum itu sabar ya. Pulang. Oh iya. Boleh ada 20 menit lagi. Oh, jam berapa? 11 Udah ada panduannya di situ. Wah, ini maksudnya apa ini? Ibu, ya. Ini yang nomor 1 sama 2 tinggal kasih tahu. Ya kasih tahu jenis puisi apa, terus kenapa kalian bilang dia puisi itu, emang ada apa di situ? Karena ini miss, gitu terus di situ. Waktunya hanya 20 menit. enggak 15 menit. Kerjakan sekarang. Nanti miss tunjuk beberapa orang untuk presentasi ke depan. Tulis jawabannya di mana? Di sebelahnya boleh, Di sini? boleh. Pokoknya jelas. Hah? Boleh di bawahnya boleh. Kerjakan ya 15 Itu menit. langsung dikasih tahu ini puisi apa, terus isinya kenapa digitu. Iya, kenapa kalian bilang dia jenis puisi itu? Pakai pensil boleh kan? Boleh. Tulis namanya juga ya. Kerjakan. Wih. Orang yang Ya. Ini mana? Salah enggak? Dikerjakan di mana, Bu? Di kertas itu juga. Di sampingnya. Emang alasannya itu apa? Alasannya. Kenapa kau beli itu? Ini kan identifikasi lah. Oh. Tinggal kasih alasannya juga. Miss, boleh nggak ini link hari yang ini? Boleh, tapi kamu kasih tahu ininya ya, penjelasannya. Kenapa kamu kenal? Ya. Emang. Guri-guri dan guri-guri dan guri-guri dan Beda. Oh, ini maksudnya Ini siapa? Ini siapa? Menurut kamu? selalu Kenapa kamu bilang dia puisi itu? coba. Karena dia terpilih dari Bali. Bisa diidentifikasi struktur dalam puisi sama di bawah ini. Apa maksudnya? Miss, ya. Satu-satu. Kenapa? Oh, nggak ada. Apa? Miss, yang nomor 2 ini dengarlah wahai anak konda. Anak Anda. Artinya apa? Anak konda. Anakku. Kan ini kan anak saya maksudnya. Itu anak Anda. Oh. Karena kan dia bukan itu kan Oh iya. puisi lamanya kan bukan dari Indonesia tadinya kan, dari luar negeri kan, makanya banyak kata-kata yang tidak berbahasa Indonesia.
Dari Inggris ya. Di Kan Bali, dong. di Jerman. Kerjakan. Dari mana? Kan itu makanya tadi kan kita udah belajar. Lupa. Oh, ingat tapinya ingat. Waktu tetap berjalan, nanti Berapa akan menit lagi? presentasi. Berjalan. Hah? Berapa menit lagi? 10 menit lagi. 10 menit lagi pulang. Mau pulang bukan? Pulang itu bagi kami IPA. Tapi matematika Ya. masuk sekolah lagi. Ya. Itu penggalan. Enggak. Pak, Pak 1, I 2, H 3, Ri 4, Hmm. Mi 5, Burung. Nu 6, Su Kenapa? 7, Su 8. Dan belajar bahasa apa sih? Sasu-sasu. Aku orang Indonesia, nilai ulangan Indonesia pun nilainya 70. Aku bahasa Inggrisnya 90. Tapi aku bahasa Inggris Jangan ngobrol kalau belum selesai dikerjakan. Ayo bentar lagi. Bersuara namanya. Hmm. Miss, Ya, yang ini panjang banget. Miss, kayaknya ini bukan puisi yang deh. nomor 3 kan. Kan puisi baru. Puisi baru nggak ada aturan kan? Oh iya iya iya. Tapi kami ada. Aduh puisi Mulai baru kayak terkait gimana ya? dengan berbagai aturan. Puisi baru Itu puisi Ya, lama ya. ada Kan dua. bebas. Nih, Kan itu soal puisi baru. Puisi baru tuh upgrade-nya dari Ini yang lama. Dia nggak terikat sama aturan-aturan. iya tahu. Kan Tahu Edward udah tahu aku. Aduh Edward nih ah. apa makna yang Jangan disampaikan dari puisi? Nanti Jelasin, asal ya. kalian alih. Jelasin puisi ini mengandung makna bahwa ini. Oke, kita kerjakan. Ibu sudah selesai. Udah. Miss, udah Oh, Miss. tunggu, dilepatin aja. Kan aku mau presentasi kan. Tulis namanya ya. Nanti Miss yang pilih. Iya, Miss yang pilih. Waktunya tinggal 7 menit lagi. Kalau ini itu di ini sabar. Miss yang nomor 3 ini kita tentuin maknanya kan, bukan ubah jadi keprosan. Bukan, tentuin maknanya. Sebenarnya puisi itu mau bicara tentang apa? Ini maksudnya kayak satu-satu baris itu kita artiin dalam bahasa Indonesia ini. Bukan, langsung keseluruhannya aja. Kayak gini kan? Iya. Ini betul. Ya, kayak gitu. Hati-hati, kamera memantau. Miss, udah Miss.
Tunggu teman-temannya selesai. Habis ini apa nih? Presentasi. Udah. Sudah Ibu, tunggu sebentar ya. Tunggu teman-teman yang lain. 5 menit lagi. Ada yang punya fans wheel gak? Ilan, pinjam fans wheel. Ibu ada yang pertama. Pinjam fans wheel. Pinjamnya, seretannya. Bisa ya nih kanan Pak? Wah, tunggu dia. Tunggu gramnya. oh, Nanti naik. ya. Oke. Atau mau pulang?
kan? Udah, yang belum tetap dikerjakan. Ya. Udah. Kamu presentasi. Gavin duluan Bu. Aku sakit rasanya. Sebentar. Bentar Bu, saya sakit. Oke, kita akan melakukan presentasi apa yang sudah dikerjakan di LKS-nya. Saya Siapa yang mau Kelvin. presentasi pertama? Yang mau mengajukan diri? Aku yang ketiga. Ya, yang pertama siapa yang mau? Saya. Oke, karena banyak turun tangannya. Di situ sampai 1, 2, 3 ya. Duduk. Sate, turunkan tangannya. 1, 2, 3. Cepat. Gelong. 1, 2, 3. Steven dulu. Pakai ini ya Bu. Iya, pakai itu. Pakai menengah. Iya. Gimana cara presentasinya? Kamu puisi ini maksudnya kamu dapat apa hasilnya puisi ini kamu dapat dari siapa? Kamu baca dulu ini. Gambar kerja siswa. Identifikasilah. Yang benar. Identifikasilah struktur dalam puisi sama di bawah ini. Jika hendak mengenal orang mulia, lihatlah kepada kelakuan dia. Nah, kalau untuk puisi yang di sini kita bisa lihat ya, nomor 1 itu dia baris pertama dia ujungnya A, baris kedua ujungnya juga A, dan ini cuma ada 2 baris, dua-duanya itu isi. Dan kalau 2 baris itu udah pasti gulinda. Nah, lalu nomor 2, identifikasilah struktur dalam puisi selama di bawah ini. Oke, baris pertama, dengarlah wahai anak Anda. Baris kedua, rajinlah belajar sepanjang masa. Baris ketiga, ilmu tiada pernah binasa. Baris keempat, menjadi bekal di hari tua. Nah, kalau kalian dengerin tadi yang aku baca itu 4-4-nya ya, belakangnya itu A. Dan kalau kalian notice itu keempat-empatnya itu berhubungan, saling nyambung. Dengarlah wahai anak Anda, rajinlah belajar, ilmu tiada pernah binasa, menjadi bekal di hari tua. Nah, karena itu nyambung dan cuma ada satu puisi lama yang 4-empatnya itu, 4 barisnya itu nyambung, itu adalah syair. Nah, lalu 3, temukan makna yang terkandung dalam puisi di bawah ini. Yang ketiga ini agak berbeda dari pertanyaan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu dalam puisi lama ini. Nah, yang ini cuma puisi doang. Tapi kalau kita lihat di sini karya Ali Nasjim, menyesal. Pagiku hilang sudah melayang, hari mudaku sudah pergi. Kini petang datang membayang, batang usiaku sudah tinggi. Aku lalai di pagi hari, bentar lengah di masa muda. Kini hidup meracun hati, miskin ilmu, miskin harta. Nah, kalau panjang seperti itu dan tidak punya aturan seperti itu dinamakan puisi baru. Oke, sudah selesai. Terima kasih. Maknanya apa maknanya? Maknanya? Ya, aku bukan maknanya karena udah bisa. Oh, maknanya ya. Maknanya ini di sini dibilang bahwa pagiku hilang sudah melayang, hari mudaku sudah pergi. Artinya dia tidak rajin, orangnya itu tidak rajin, dan dia mungkin bangunnya telat dan dibilang di sini ini petang datang membayang, batang usiaku sudah tinggi. Kini hari-hari yang sulit sudah ada, tapi dia sudah terlalu tua. Nah,
Lalu diungkapkan si Akuran lagi pagi hari, peta lengah di masa muda. Nah ini artinya dia di awal-awal itu dia merasa kalau ini mah gampang, padahal aslinya itu susah. Ini hidup meracun hati, miskin ilmu, miskin harta. Sekarang hidupnya itu susah, sulit di hati, sulit di pikiran, dan dia itu sekarang sudah jadi miskin dan jadi kurang pintar. Ya, oke. Oke, terima kasih Steven. Waktunya udah habis. Maaf ya, karena waktunya sudah selesai. Jadi mau kemana? Duduk. Waktunya ini ya. Menyelamatkan kalian semua. Mereka memanggilku seorang kalau Karena kamu menyelamatkan Oke, keluarga. karena waktunya sudah habis, presentasinya mungkin di next time. Jadi terima kasih anak-anak sudah responsif, sudah aktif di dalam pembelajaran kali ini. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa bahasa yang diciptakan Tuhan, yang dianugerahkan Tuhan itu kepada kita bisa manfaatkan dengan baik dengan merangkai kata-kata yang indah, karena kita bisa mengekspresikan perasaan kita di dalam kata-kata tersebut. Jadi Tuhan itu menciptakan kita dengan sangat sempurna karena kita bisa menggunakannya karena kita dianugerahkannya bahasa gitu. Jadi kita harus menggunakan bahasa dengan baik, jangan menggunakan bahasa yang kotor. Kalau ngomong sama orang yang lebih tua harus sopan gitu, karena Tuhan itu menciptakan bahasa itu dengan segala baik. Oke, ada pertanyaan dari Pak? yang kertas ini jadinya kita kumpul atau sumbang aja. Dikumpul. Udah ada ininya kan namanya? Iya. Udah. Boleh sini dikumpul. Yang belum selesai juga boleh misalnya di belakang. Enggak. Tapi sudah tahu. Miss. Ya. Terima kasih semua. Mau Aduh itu dulu. Iya ya. Ini saja yang paling bawah aja. Iya.